Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi menjelang siang ini kita sama-sama berkumpul, berzikir, bermunajat kepada Allah dalam rangka 1 Muharram, yaitu santunan anak yatim. Dan ini salah satu terbesar anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ini kampung menggelar yang namanya santunan anak yatim, baik kaum duafa, baik jandanya, baik yang tidak mampunya. Itu salah satu anugerah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada manusia paling mulia, manusia akhir zaman, manusia sang panutan umat, sang qudwah, sang pendobrak kebatilan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini, alhamdulillah, ini warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Bu, Nabi ngewarisin apa? Woi, tanya malah bengong. Ini kagak tahu emang pada lapar apa ngantuk ya? Bujuk, lapar. Bener, pantesan kagak connect. Nabi warisin apa, Bu? Yang pertama, Nabi warisin yang namanya ilmu. Betul? Yang kedua, Nabi mewarisi yang namanya majlis ilmu. Betul? Kedua inilah yang membuat Allah cinta dengan kita. Kok bisa dengan kedua ini, ilmu dan majlis ilmu, Allah cinta sama kita? Ternyata di dalamnya terdapat warisan dari Rasulullah SAW. Dulu zaman Nabi Muhammad hidup, itu Nabi tidak mewarisi harta, tahta dan jabatan, apalagi wanita. Nabi walaupun nikah 9 wanita, cuman yang dipikiran Nabi menghidupkan agama Allah. Jadi jangan ngeras nih. Nabi nikah 9, oh Nabi Muhammad ngeras ternyata. Dalam riwayat lain, Nabi nikah lebih dari 9, Bu. Ada yang mengatakan 12 perempuan dan sebagainya. Tapi itu bukan tujuan Nabi. Tujuan Nabi kenapa menikahi banyak wanita? Karena dulu sahabat Nabi gugur dalam peperangan di perang Badar. Salah satunya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beberapa sahabat meninggal. Siapa istrinya yang akan dipenuhi? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad memenuhi semua istri yang dulu gugur dalam perang Badar. Tahu perang Badar, Bu? Nggak tahu. Bukan perang sarung ya. Perang sarung dalamnya ada batu, bukan. Perang Badar itu perang melawan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Dan inilah kenapa ilmu dan majelis ilmu menjadi tombak peradaban saat ini. Mohon maaf, Bu, saya bilang sekolah tidak menjamin anak pintar agama, betul? Apalagi sekarang pelajaran agama sangat minim. Jangankan pelajaran agama, ngaji Quran pun udah jarang. Di sekolah itu cuman formalitas aja, absen, dia setoran surat apa, selesai. Tapi majelis ilmu, majelis taklim itu menjadi tombak peradaban ke depan. Bahkan nanti tahun 2030 majelis paling berharga. Saking berharganya, Bu, mohon maaf, sekolah mah nggak bisa nandingin kekuatan daripada ilmu agama di majelis taklim. Makanya di musola ini bersyukur ada yang ngajar walaupun nggak digaji. Betul. Apalagi tadi ustazah kita selalu ngajar malah hari Kamis, ya. Belum lagi guru-guru lain, itu kan penghargaan luar biasa. Coba nanti di tahun 2030, sekarang aja zaman modern makin canggih, ada AI, semua sekolah kudu pakai AI. Kemudian yang kedua, teknologi. Orang tua zaman sekarang dituntut buat pinter teknologi.
Lama-lama tuh ngaji ditinggal. Makanya ada bahasa Gen Z itu yang senantiasa kita ini dibuat porak-poranda bahwa Gen Z ini sebenarnya cuman bahasa. Intinya apa? Intinya mereka orang-orang barat bagaimana umat muslim meniadakan daripada pengajian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya ibu bapak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini majlis diwarisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, bagaimana kalau Nabi warisin wanita, Bu? Zaman sekarang saya yakin Pak RW aja lebih dari satu istrinya. Kalau nabinya mewarisi wanita, kalau Rasulullah aja belum. kalau ya, karena warisan ilmu ya kita dibekali dengan ilmu dulu. Oh berarti kalau punya 2 bagaimana, punya 3 bagaimana, punya 4 bagaimana, walaupun perintahnya matsna wa thulatsa wa ruba', tapi dengan ilmu lah itu membentengi kita bahwa oh kamu kalau 2 harus adil. Wah itu udah hukum Allah langsung. Kalau nggak adil sengsara kita, Bu. 1 aja kagak habis. Betul apa betul? Lah iya. Makanya kenapa di dalam Kementerian Agama itu ada seperti sumpah. Nih istri kalau kagak dikasih nafkah 3 bulan, istri bisa nuntut. Betul. Istri mah sebenarnya mohon maaf kata, dia mah